Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsad Nur Hakim. Di sini saya akan menjelaskan atau melaksanakan tugas berupa pemaparan video terkait mata kuliah Ilmu Aswad yang diampu oleh dosen Ustadz Muhammad Masud Arifin. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang fonem dan alofon. Nah, baik, langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama fonem. Nah, pengertian fonem di sini berasal dari bahasa Inggris, yang diambil dari bahasa Inggris yaitu phonem. Nah, dalam ilmu bunyi bahasa Arab banyak sekali istilah mengenai fonem ini seperti lafat, terus sauti mujarrad, sautihi, habis itu ada funimiyah dan lain-lain. Nah, definisi abstrak dari fonem tersebut, ya kan, yaitu gambaran pemikiran terhadap suatu bunyi yang tidak terwujud nyata ketika sebuah komunikasi berlangsung. Adapun apa yang diucapkan oleh si pembicara ini bukanlah fonem, akan tetapi itu adalah alofon. Nah, dengan kata lain, fonem adalah sebuah perumpamaan atau model yang terdapat dalam pemikiran yang dilafalkan oleh si pembicara dengan konteks perkataan yang berbeda-beda melalui alofon. Nah, contohnya di sini fonem N dalam bahasa Indonesia merupakan model bunyi yang dapat dilafalkan dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan konteks pembicaraan, seperti nama, tanpa, untuk, uang, tanya. Nah, dalam kata-kata itu kan terdapat huruf N di situ, fonem N. Begitupun juga fonem nun dalam bahasa Arab. Nah, contohnya seperti yan harif, terus ada yang kolu, terus yan bitu, yan fa, banyak dan lain-lain. Nah, itu tadi dari segi abstraknya. Selanjutnya ada definisi fonem dari segi fungsinya. Fungsinya fonem ini yaitu bunyi yang memiliki kemampuan mengubah suatu makna. Nah, di sini contohnya dalam bahasa Indonesia bunyi T dan K dalam contoh kata tuli dan kuli. Nah, merupakan dua fonem yang mampu menjadi pembeda antara dua kata tersebut. Nah, kan tuli maknanya bakal beda dengan kuli gitu. Jadi di sini membedakan maknanya, suatu makna. Dalam bahasa Arab juga ada mim dan ba gitu. Contohnya ada malun dan balun. Nah, maknanya juga beda di sini. Itu dari definisi definisi fonem dari segi fungsi gitu kan. Nah, lanjut, di sini ada fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem ini ditulis di antara dua garis miring. Jadi dalam bahasa Indonesia contohnya ini ada P dan B, merupakan dua fonem yang keduanya bunyi ini membedakan arti gitu. Contohnya pertama ada pola dan bola. Nah, fonem ini kan dua-duanya memiliki arti yang beda. Selanjutnya ada parang dan barang. Contoh ketiga ada beras dan peras. Nah, ya, selanjutnya yaitu yang kedua ada pengujian atau percobaan fonem sebuah bunyi. Tidak setiap bunyi itu fonem. Lalu bagaimana mengidentifikasi sebuah bunyi, apakah itu bunyi fonem atau bukan? Sebagaimana yang tadi kita telah ketahui di atas bahwa fonem itu mampu menjadi pembeda sebuah makna antar kata atau merubah makna kata tersebut. Jadi kemampuan membedakan makna atau merubah makna merupakan kriteria mendasar yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi fonem suatu bunyi. Maka dari itu, melalui percobaan penggantian sebuah bunyi atau penguji terhadap dua buah bunyi dalam sebuah kata melalui dua langkah. Nah, dua langkah itu yang pertama mencari dua kata yang komponen bunyinya sama atau serupa kecuali bunyi yang ingin diuji. Nah, contohnya di sini untuk menguji bunyi sin dan shot. Nah, keduanya harus disimpan dalam dua kata yang sama bunyinya atau yang serupa gitu. Contohnya seperti saro dan soro, sin dan shot. Nah, adapun contoh lain adapun contoh lainnya yaitu alif dan hamzah dan ain.
Contohnya seperti apa? Contohnya alimun dan alimun. Nah, itu hamzah dan ain. Habis itu ada ta dan to. Tabun, tobun. Habis itu ada jim dan zot dan zo, yaitu jahrun, zohrun. Selanjutnya ada contoh, banyak lagi contohnya. Lanjut langkah yang kedua, yaitu melihat pada pergantian dua bunyi dalam setiap pasangan kata. Apakah pergantian terhadap dua bunyi tersebut menyebabkan terhadap perubahan makna atau tidak? Jadi, jika kedua bunyi tersebut menyebabkan kedua makna atau kata tersebut berubah, maka kedua bunyi tersebut adalah fonem. Seperti hamzah dan ain dalam kata tadi alimun dan alimun. Dan contoh-contoh yang dipaparkan tadi di atas. Nah, akan tetapi jika dalam pergantian dua bunyi tersebut tidak menyebabkan perubahan makna, maka dua bunyi tersebut bukanlah fonem, tapi itu adalah alofon, seperti sin dan shot. Dalam contoh sirotun, 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 sirotun. Nah, kedua bunyi dalam pasangan tersebut adalah alofon. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada macam-macam fonem. Nah, macam-macam fonem ini menjadi dua bagian. Yang pertama ada segmental dan suprasegmental. Nah, fonem segmental yaitu bunyi konsonan dan bunyi vokal. Disebut segmental karena fonem tersebut bisa dipecah lagi menjadi unit-unit terkecil. Seperti dalam kata kataba. Nah, bisa dipecahkan menjadi kaf, fathah, ta, fathah, ba, fathah. Nah, fonem ini disebut juga fonem bersusun karena fonem ini ada dalam sebuah ungkapan dengan bentuk bersusun sehingga membentuk sebuah ungkapan. Seperti kata tadi kan kaf, fathah, ta, fathah, ba, fathah menjadi kataba. Yang artinya maknanya menulis. Nah, menulis dalam apa? Kan kalau diartiin kan menulis itu jadi 3. Nah, bisa lagi nih dipecahkan lagi menjadi M E N U L I S. Nah, menulis. Nah, yang lanjut yang kedua ada fonem suprasegmental, yaitu fonem yang menyertai bunyi segmental. Disebut fonem ini juga disebut sebagai fonem suprasusun, yang termasuk fonem suprasegmental diantaranya itu tekanan, nada, intonasi, jeda. Nah, seperti dalam contohnya itu seperti mudirun al-madrasatul jadidah. Ya, contoh pertama kan mudirun al-madrasatul jadidah. Nah, bisa yang keduanya mudirul madrasah al-jadidah. Nah, maknanya di sini adalah pengurus sekolah baru. Nah, kalau yang tadi yang keduanya pengurus sekolah baru. Nah, di sini ada intonasi dan ada juga nadanya gitu. Selanjutnya yang keempat ini ada fonem-fonem bahasa Arab. Nah, fonem-fonem bahasa Arab di sini memiliki 34 fonem segmental yang terdiri dari 28 konsonan dan 6 vokal. Seperti tadi ya, ada dalam bahasa Arab ada 28 konsonan, yaitu ada hamzah, ba, ta, tha, ja, jim, ha, kho, dal, za, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, kaf, lam, mim, nun, hamzah, waw, ya. Nah, kasroh qasiro itu yang apa di kasroh bawah gitu. Apa? Pokoknya di bagian bawah kasroh qasiro itu yang pendek. Doma qasiro yang melengkung tuh doma, habis itu ada fathah. Nah, kalau yang kasroh tawila itu yang ada ya-nya, misalkan ji, ya, i, nah ada ya-nya itu kasroh tawilah, itu ada, habis itu ada waw tawilah, ada di belakangnya ada waw kayak nu, habis itu ada alif tawilah yang alif berdiri. Nah, selanjutnya yang kelima ada fonem-fonem resmi bahasa Indonesia.
Yang pertama fonem vokal. Nah, fonem vokal ini dalam bahasa Indonesia itu ada I, E, A, U, O. Nah, I vokal depan tinggi, habis itu tak bundar. E vokal depan sedang, atas, tak bundar. A vokal depan rendah, tak bundar. U vokal belakang atas, bundar. O vokal belakang sedang, bundar. Nah, status fonem vokal ini dapat dibuktikan dengan pasangannya. Fonem I, ikan. Nah, habis itu dipasangkan akan. Fonem E, enak, dibandingkan dengan anak. Habis itu A, fonem A, alam, lawan katanya ulam. U, udan, lawan kata adan. Habis itu O, onak, lawan katanya anak. Dan lain-lain, dan masih banyak contohnya. Habis itu yang kedua ada fonem diftong. Fonem diftong yang ada dalam bahasa Indonesia adalah fonem diftong tanda miring AY. Diftong atau tanda garis 2 itu AW dan diftong garis 2 OY. Ketiganya dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. Garis 2 AY gulai, lawan X gula. Habis itu ada AW garis miring 2 AW, pulau, X pula. Kan ada, kalau yang tadi di atas ada gulai, kalau yang kedua ada pulau, nah yang ketiga oi. Nah, ini katanya sekoi. Lawan X-nya X, seka. Nah, habis itu yang ketiga ada fonem konsonan. Nama-nama fonem konsonan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Itu ada B, konsonan bilabial, hambat, bersuara. Yang kedua ada P, konsonan bilabial, hambat, tak bersuara. Yang ketiga ada M, konsonan bilabial, nasal. Dan yang keempat ada W, konsonan biladial, semivokal. Yang kelima ada F, konsonan labiodental, geseran, tak bersuara. Yang keenam ada D, konsonan apikoalveolar, hambat, bersuara. Yang ketujuh ada T, konsonan apikoalveolar, sampingan. Yang kedelapan ada N, konsonan apikoalveolar, nasal. Yang kesembilan ada T, konsonan apikoalveolar, sampingan. Yang kesepuluh ada R, konsonan apikoalveolar, getar. Yang ke-11 ada Z, konsonan laminoveolar, geseran, bersuara. Yang ke-12 ada S, konsonan laminoveolar, geseran, tak bersuara. Dan selanjutnya masih banyak. Baik, selanjutnya yang ke-6 yaitu hubungan antar satu fonem dengan fonem lain. Ini ada dua, yaitu hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Hubungan horizontal itu fonem yang berturut-turut dan berkesinambungan dengan fonem yang lain secara horizontal. Dari kiri ke kanan dalam bahasa Indonesia dan dari kanan ke kiri dalam bahasa Arab. Untuk membentuk suku kata, lalu suku kata tersebut berkesinambungan membentuk morfem. Lalu morfem tersebut berkesinambungan membentuk kata. Seperti kata masjidun. Nah, kalau kata masjidun di sini kan tersebut disusun oleh beberapa fonem seperti mim, fathah, terus sin, terus jim, kasroh, dal, dan domah gitu kan. Lalu menjadi morfemnya menjadi mas, mim, sin plus jim plus dal, lalu menjadi masjid. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia berarti mim, a, S, J, I, D. Nah, bisa menjadi di ini lagi, dipecah lagi masjid. Nah, lalu menjadi masjid. Nah, itu hubungan horizontal. Yang kedua ada hubungan vertikal.
yaitu hubungan yang nampak ketika satu tempat fonem diganti oleh fonem yang lain di dalam sebuah kata, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Sehingga dengan pergantian fonem tersebut menyebabkan makna yang berbeda. Nah, contohnya misalkan ada dua kata tapi di awal di tengahnya berbeda gitu. Kita bisa contoh kayak gini. Titik ALI. Nah, itu yang pertama, kalimat pertama. Kata yang pertama, yang kata keduanya K titik-titik. Nah, berarti kan yang pertamanya ALI berarti tali, yang keduanya K titik-titik kali. Nah, berarti kan di situ ada sebuah bila dikosongkan di mana mau di tengah, mau di akhir, mau di depan, itu akan berubah maknanya gitu. Fonemnya akan merubah makna katanya gitu. Jadi ini hubungan yang disebut hubungan vertikal. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu terkait alofon. Nah, alofon di sini yaitu pembedaan realisasi dalam melafalkan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Nah, alofon dapat berada di awal, di tengah, dan di akhir kata. Bunyi alofon adalah bunyi yang terpengaruh dari bunyi yang lain. Nah, contohnya seperti fonem nun pada kata naumu, yang qolibu, al-alamin. Nah, nun di awal di sini yaitu terpengaruh pada huruf waw dan mim. Nah, itu dalam contoh bahasa Arab. Sedangkan dalam contoh bahasa Indonesia yaitu pada fonem B. yang B-nya diawali besar, di tengahnya kabel, dan di akhir jawab. Nah, pada fonem B ini di awal pasti tentu saja bunyinya berbeda bila B-nya itu di tengah dan di akhir. Nah, itu mungkin pengertian dari alofon. Baik, kesimpulannya dari pengertian dan contoh yang sudah dipaparkan dapat diambil kesimpulan mengenai fonem dan alofon dalam bahasa Arab. Jika fonem bersifat fungsional atau tidak berubah makna, maka lain halnya dengan alofon, karena alofon tidak bersifat fungsional atau tidak merubah makna. Jika fonem dapat diidentifikasi dengan pasangan minimal dan kontras, maka alofon dapat diidentifikasi ketika bunyi alofon dirangkai dengan bunyi lain. Dan jika bunyi asli terpengaruh oleh bunyi yang lain, maka itu adalah alofon. Nah, fonem realisasinya adalah alofon. Itu berarti alofon bukanlah fonem, tetapi realisasi dari fonem. Bunyi alofon dapat dipertukarkan di tempat yang sama, sedangkan fonem tidak. Fonem bersifat abstrak, sedangkan alofon berabstraksi. Nah, bentuk abstraksi alofon adalah fonem. Mungkin itu saja pembahasan tentang fonem dan alofon. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih.